Lantas sebenarnya apa ya yang memicu meluasnya aksi massa di Nepal? Ditengarai pemirsa, ini ada sebuah video lama yang menunjukkan seorang anak SMA di Nepal berpidato berapi-api menjadi pembakar semangat generasi muda di sana. Pidato ini meluapkan kekecewaan sang siswa terhadap para pemimpin Nepal yang korup. Today I stand here with the dream of building a new Nepal. Video seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SMA, Avishka Raut, mendadak viral setelah menyampaikan pidato berani tentang isu korupsi di Nepal dalam sebuah acara sekolah. Dalam pidato berjudul Jai Nepal yang ia bawakan pada Maret 2025 itu, menarik perhatian publik karena gaya penyampaiannya yang tegas dan penuh semangat, hingga membakar semangat generasi muda di tengah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Nepal. Nepal, our mother! This country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Youth, rise! We are the torture bearers of change. If we do not raise our voices, who will? Tak hanya menyoroti praktik korupsi, ia juga berbicara soal pengangguran dan penderitaan anak-anak muda yang terpaksa meninggalkan Nepal demi mencari nafkah di negara lain karena pemerintah gagal memberikan kemakmuran. Pidato Avishka Raut ini pun menjadi simbol demonstrasi Gen Z yang mengguncang Nepal. Dan pemirsa, istri mantan Perdana Menteri Nepal, Jalanat Kanal, dilaporkan meninggal dunia, pemirsa. Usai kediamannya dibakar massa yang protes terhadap Perdana Menteri mereka saat kerusuhan anti pemerintah di Nepal. Sebelumnya aksi protes besar-besaran yang digalang Gen Z di Nepal meluas dan berakhir ricuh sejak Senin. Aksi protes besar-besaran yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin. Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung parlemen dan rumah pejabat turut dibakar massa. Istri dari mantan Perdana Menteri Nepal, Jalanat Kanal, Rabi Laksmi Chitrakar, dilaporkan meninggal dunia akibat luka bakar pasca kediamannya dibakar massa saat kerusuhan anti pemerintah di Nepal. Sebelumnya Chitrakar dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, namun akhirnya meninggal dunia akibat parahnya luka bakar yang ia derita. Sebelumnya ketegangan di Nepal bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Protes massal dari kalangan generasi muda berlangsung di ibu kota Nepal, Kathmandu, dan meluas di beberapa kota besar di seluruh Nepal. Situasi pun memanas ketika para pengunjuk rasa menerobos gedung parlemen sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan meriam air, gas air mata, dan menembakkan peluru tajam. Sedikitnya 19 orang tewas dan pengunjuk rasa lainnya terluka dalam aksi tersebut. Para pengunjuk rasa yang meminta Perdana Menteri Nepal Sharma Oli agar mengundurkan diri mulai membakar kediaman pribadi Oli yang berada di kota Baluwatar, kemudian juga kediaman sejumlah petinggi negara serta gedung parlemen. Pemirsa, militer Nepal mengevakuasi para menteri kabinet pemerintah usai unjuk rasa makin rusuh setelah Perdana Menteri mereka mengundurkan diri. Kami dapat informasi dari Kathmandu Post. Gambar yang Anda lihat ini, pemirsa, helikopter militer Nepal bukan mengevakuasi pendemo, tapi mengevakuasi menteri dari rumah dinas mereka di kawasan Baisepati. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer menggunakan helikopter ini dan mendapat pengamanan ketat. Unjuk rasa di Nepal makin anarkis setelah massa membakar rumah mantan Perdana Menteri Sharma Oli. Massa juga menargetkan rumah-rumah menteri-menteri dan pejabat tinggi lainnya. Dan kami segera mengupdate informasi mengenai WNI di sana, pemirsa, terkait kondisi keamanan terkini di Nepal. KBRI Dhaka menghimbau agar WNI di Nepal melakukan langkah antisipasi. Dalam rilis yang dikeluarkan KBRI Dhaka, WNI di Nepal diminta menghindari aktivitas di luar rumah. WNI juga menghindari titik-titik demonstrasi.
WNI dihimbau terus memantau situasi terkini, menjaga komunikasi dengan sesama warga negara Indonesia lainnya di Nepal. Dan dihimbau untuk selalu berhati-hati menghindari konten provokatif di media sosial. Warga negara Indonesia di Kathmandu, Nepal juga dihimbau sebaiknya menunda rencana perjalanan kemanapun. Karena dalam kondisi darurat di Nepal, semua situasi bisa terjadi dan WNI diminta menghubungi kontak darurat khusus WNI di KBRI Dhaka dan bisa menghubungi Konsul Kehormatan RI di Kathmandu jika ada laporan-laporan terkini. Tak hanya Gaza dan Qatar, Israel sejauh ini melakukan serangan-serangan ke beberapa negara. Iran, Yaman, Libanon, dan Suriah sempat menjadi target serangan Israel dengan berbagai alasan. Serangan Israel ke wilayah Doha, Qatar dengan melancarkan bom dikecam banyak pihak. Pasukan Israel IDF beralasan serangan menargetkan pimpinan senior Hamas. Beragam alasan kerap disampaikan Israel untuk membenarkan serangan mereka. Dan ini bukan yang pertama kali terjadi. 16 Juli 2025. Israel gempur Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus. Militer Israel menghancurkan gedung kantor pusat Kementerian Pertahanan Suriah. Serangan diarahkan ke area sekitar Istana Presiden Suriah di Damaskus, kendaraan lapis baja, dan persenjataan. Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan serangan Israel menargetkan lembaga pemerintah dan fasilitas sipil, bahkan menewaskan warga tak berdosa. Namun klaim tersebut dibantah oleh Israel. 13 Juni 2025, operasi Rising Lion Israel terjadi ke wilayah kota Tabriz, Iran. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke lebih dari 12 lokasi di Iran. Mereka mengerahkan 200 pesawat tempur yang menjatuhkan 330 amunisi. Alasannya, Israel menyebut serangan ini sebagai preemptive strike untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. 6 Mei 2025, pesawat tempur Israel meluncurkan serangan udara terhadap Bandara Sana'a di ibu kota Yaman. Pesawat tempur juga menyerang pembangkit listrik di distrik Dahaban, Asr, Heyas, dan Atan di Sana'a. Serangan ini diklaim dilakukan untuk menargetkan infrastruktur Houthi di bandara. Namun kenyataannya, warga sipil menjadi korban, di mana bangunan-bangunan hancur akibat serangan yang dilakukan Israel. 23 September 2024, 800 orang meninggal dunia akibat serangan Israel ke Libanon. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan mereka niatnya menyerang lokasi militer di Libanon Selatan yang digunakan untuk menembakkan roket. Mereka bersikeras serangan dilakukan menargetkan tentara Hizbullah. Padahal, serangan di Libanon ini menjadi perang paling mematikan sejak akhir Perang Saudara 1990 di Libanon.